biaya-biaya apa yang ditanggung di biaya-biaya apa yang ditanggung oleh for Debi Korwil. Nah, itu juga harus dibicarakan karena supaya tadi itu biasanya kita ngundang dari DPN for Debi untuk pelantikan itu ada biaya perjalanannya, kira-kira begitu. Nah, itu mungkin kita ambil dari situ. Tapi kalau untuk kegiatannya sendiri, nah itu kita mungkin perlu kita cari biaya yang lain atau misalnya anggota kita membayar untuk uang makan hanya untuk uang makan saja misalnya seperti itu. Hal-hal yang semacam ini yang perlu kita bicarakan dan mungkin tidak malam ini kita membicarakannya karena itu agak wilayahnya pengurus, penasehat dan dewan pakar. Saya kira begitu sebagai pengantar supaya kita tidak kehilangan arah dan waktu juga sudah malam. Jadi saya padai dulu sampai di sini. Kemudian selamat kepada Fordebi Korwil DKI Jakarta yang sudah mengawali kegiatan malam ini dengan mengundang pakarnya Pak Dodik dan tentu saja barangkali ke depan ada pakar yang lain ya wakil ketua dewan pakar. Nah itu bisa dengan topik yang berbeda. Kira-kira begitu. Sekali lagi selamat, terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. M. Nur Albinton. Selanjutnya mungkin langsung memasuki acara inti setelah pengantar-pengantar yang telah diberikan oleh Bapak Ketua Umum dan juga Bapak Ketua Dewan Penasihat. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Dr. Dodik Siswantoro selaku Ketua Dewan Pakar untuk memberikan kami insight ya terkait dengan topik kajian pada malam hari ini. Kepada beliau kami persilakan Pak. Oke, suara saya jelas? Terdengar jelas Pak? Ya, Jelas, Sangat Pak. jelas. Alhamdulillah. Mantap, suaranya mantap. Karena suka apa mana yang ngubah audio settingnya. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Selamat warahmatullahi malam, Bapak Ibu semua. Saya nggak bisa sebut satu-satu ya karena banyak juga dan juga ada apa mahasiswa juga pada ikut ya istilahnya kan. Karena udah malam ya dan mungkin sudah capek ya Sabtu weekend ini kita apa ada yang mungkin demo, ada yang apa ikut macam-macam lah selain. Saya izin nih ya Pak ya, Pak Adi ya, apa, Pak Anji izin share screen. Ini belum 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 bisa share screen ini. Oke, sebentar, sebentar. Saya jadiin co-host. Luar biasa nih, Pak Dewan Lanjut, Pakar Pak ini. Dodi. Iya, udah kelihatan. Udah kelihatan. Ya, ya terlihat Pak. Iya. Jadi ini judulnya agak saya ubah dikit gitu ya, apa dampak judi dan pinjaman online gitu kan. Dan kira-kira bagaimana harapan kedepannya lah gitu. Karena kalau secara fikih mungkin ya jelas itu udah haram lah istilahnya kan ya. Haram dan itu dosa besar ya kalau kita misalnya apa judi kan itu maisir gitu kan. Dan pinjaman online itu kan riba lah gitu kan. Jadi hukumnya tuh berat lah gitu. Ya mungkin saya pernah memberikan ceramah gitu ya mungkin diminta untuk memberikan kultum itu kan. Jadi saya bilang jadi yang namanya riba itu kira-kira bagaimana hukumnya Pak gitu Ibu gitu. Kan pada dia semua setelah itu kan. Tapi saya bilang itu riba itu ya kita seperti makan babi selai gitu kan. Jadi kalau belum tahu hukumnya ya itu sama lah gitu kan. Ketika kita makan babi gitu kan, begitu jijik gitu kan saya kan ya kan udah dari kecil gitu kan bahwa babi itu haram gitu kan dan hukumnya dosa besar selai gitu kan. Tapi beda dengan riba gitu kan ya suku bunga gitu, kita merasa wah itu biasa aja gitu kan. Karena memang dari kecil memang kita tidak di apa tidak dididik gitu kan bahwa riba atau suku bunga itu haram gitu. Tapi sejak itu saya juga akhirnya jadi dikritik, oh ini Bapak ini terlalu keras lah ya kan. Karena memang itu ya analoginya ya kita kalau riba itu seperti makan babi lah saya itu kan. Nggak ada apa, nggak ada lagi yang lain kalau saya apa buat analogi gitu. Ini kita nonton dulu ya, nonton video ya. Jadi ini saya gambarkan judi itu kan ya, judi online. Jadi judi itu ada yang offline, ada yang online kan. Kalau yang offline kan mungkin kita tahu kan ya, kita ketemu orang gitu kan.
main dadu gitu kan, main apa gitu kan yang offline. Nah, online itu sebenarnya juga ini menjadi tricky ya. Itu apa ya? Kapan kita menang, kapan kita kalah itu bisa diatur gitu. Karena ada ini apa? Ada logaritmanya gitu. Ini ini contohnya gitu kan ya, contoh. Itu sudah pernah nonton kali ya apa di berbagai medsos lah gitu kan. Ini ada orang gitu kan, ya. Dia apa memasukkan air minum gitu kan, air minum gitu kan. Bentar, bentar. Dapat dua gitu kan, dapat dua minum gitu kan. Kemudian dia coba lagi masukin itu kan, masukin yang lain dapat banyak gitu kan, dapat hadiah gitu. Kemudian dia coba masukin lagi peruntungannya uang gitu kan. Dapat lagi banyak gitu kan, dapat uang banyak gitu kan. Itu memang memang sudah ada yang mengatur kalau yang online itu saya itu kan. Kemudian dia coba lagi mempertaruhkan itu ada HP gitu kan, nanti banyak gitu kan. Dan lainnya gitu kan. Semua tuh dimasukin lah selain itu. Yang terjadi kemudian ialah ditutup setelah itu kan. Jadi yang namanya judi online tuh ya secara algoritma memang diatur oleh sistem setelah itu kan ya baik yang slot atau yang lain tuh ya atau yang macam-macam gitu kan yang saya karena saya belum pernah main judi saya gitu kan. Jadi memang itu memang sudah ada yang mengatur setelah itu kan. Jadi tidak akan mungkin kita itu menang gitu kan. Kalau menang ini kan pasti nanti bandarnya kalah setelah itu. Jadi memang sepertinya memang itulah. Tapi yang namanya sudah kecanduan judi itu juga bisa apa susah dihilangkan selain itu. Nah, selanjutnya uang akan berpindah ke tempat bandar sehingga yang tujuan adalah bandar. Ekonomi rakyat semakin lambat dan pertumbuhan ekonomi juga melambat. Jadi uang yang kita miliki itu kan ya, misalnya kita rakyat ya, rakyat. Ketika digunakan buat judi itu kan yang harusnya buat beli apa sembako, beli makanan, buat bayar ojek atau transportasi itu berkurang gitu kan. Akibatnya apa? Akibatnya ini kan jadi perputaran uang itu berkurang tuh ya di masyarakat tuh ya. Ketika perputaran uang itu berkurang, maka pertumbuhan ekonomi juga berkurang gitu. Apalagi yang seperti kita ketahui tuh ya. Jadi judi online itu perputarannya setahun sekitar 350 triliun selain gitu kan. Ya itu ya, artinya apa yang terjadi? Ya itu apa seperti apa? Itu ibaratnya itu ini apa uang itu seperti apa oli itu ya, oli di mesin mobil gitu kan. Ketika olinya berkurang, ya udah kan nanti mesinnya jadi nggak bisa bergerak gitu kan. Begitu juga dengan uang gitu kan. Ketika uangnya itu ya berkurang gitu kan, akhirnya jadi ini apa pertumbuhan ekonomi berkurang saya itu. Apalagi itu ya disebutkan Menkominfo sebut Kamboja Filipina sebagai pusat judi online Indonesia. Bisa jadi juga nanti uangnya itu ya ini kan beralih ke sana setelah itu kan ke luar negeri lah. Memang selama ini ya kenapa kok rupiah kita melemah gitu kan? Ya karena memang ini ya permintaan rupiah itu selalu berkurang gitu kan. Jadi berkurang terjadi capital outflow gitu kan ke Singapura, ke Hong Kong gitu kan. Itu sudah jadi apa semacam apa fakta sejarah lah gitu. Karena memang akhirnya yang terjadi ialah rupiah kita selalu melemah gitu. Karena memang ya banyak orang melarikan uangnya tuh di rupiah dijual, diberikan dolar, kemudian diparkir di negara luar Indonesia misalnya. Ini menarik ya terkait dengan judi itu ya. Kalau saya ketik ya gambling online misalnya gitu kan di apa Mendeley itu kan. Itu disebutkan tuh ya ada 4.444 jurnal gitu kan yang membahas tentang ini apa gambling online gitu saya kan. Bahkan ada jurnal tuh ya namanya Journal of Gambling Studies tuh ya. Ya, mungkin kalau Bapak Ibu mau bikin penelitian tuh ya ada jurnalnya tuh kan. Ini kayak Scopus tuh ya, ada Journal of Gambling Studies, ada International Gambling Studies, ada Journal of Gambling Issues lah itu kan. Dan banyak tuh ya, jadi yang namanya judi ini dikaitkan dengan masalah psikologi gitu kan ya. Akhirnya ada yang stres, ada yang apa hidupnya apa tidak tenang gitu kan. Ada yang gangguan jiwa, ada yang gila bahkan lah gitu kan. Karena memang gitu kan
Judi itu kan ya kalau kata Bang Oma itu kan udah tahu tuh yang angkatan lama tuh ya saya kan. Judi itu apa bisa merusak lah istilah itu kan, segala sendi ekonomi gitu. Nah, tapi sekarang ini yang namanya judi itu ini apa dibuat apa ya remang-remang gitu kan ya. Kalau dulu kan ada namanya waktu saya kecil tuh namanya porkas gitu ya. Ada porkas, ada SDSB ya, sumbangan dana sosial berhadiah gitu ya. Kita nyumbang nanti ada hadiahnya setelah gitu kan. Akhirnya di ini kan ada fatwa MUI bahwa itu haram setelah itu. Nah sekarang tuh ada ini namanya mungkin yang udah dari dulu tuh ya namanya apa tebak skor sepak bola tuh ya. Itu kalau Bapak Ibu mungkin sering apa namanya ke web gitu ya, apa misalnya ke web yang sering menampilkan apa skor tuh ya sepak bola online. Nah itu nanti ada semacam eh, macam apa ya iklan tuh ya bet gitu ya bet itu bet itu macam semacam buat taruhan gitu. Jadi itu udah benar ini apa ya saya pikir sepak bola itu bisa jadi haram tuh ya karena memang akhirnya ini kan memang kalau itu diatur ya dibuat buat taruhan itu juga jadi nggak boleh haram lagi. Ada juga namanya permainan ya permainan. Misalnya kita main game tuh ya main apa main game online tuh ya nanti ada beli ini nanti kalau sampai tahap berikutnya dapat apa dapat poin tuh ya kan dapat poin dapat bonus tuh kan itu juga judi lah gitu kan atau game online lainnya itu ya jadi kita judi itu semacam apa namanya zero sum game lah jadi kalau kita dapat ya ya bertaruh dapat untung semuanya atau hilang semuanya selain itu kan itu namanya ini apa ya itu bisa nanti dikemas dalam berbagai macam lah itu kan. Maksud saya kurang suka ya bermain game online tuh ya saya kalau main game ya game yang offline aja setelah itu kan jadi nggak ada online-nya karena memang itu nanti ini apa biasanya akan disisipi tuh ya ya kan. Ada undian itu kan ada bonus ada poin itu kan itu juga bisa jadi judi selain. Nah ini yang apa yang menjadi miris ya gitu kan. Ternyata juga ini apa website pemerintah tuh ya banyak ditutupi oleh link judi online tuh ya. Kalau ada anak ketik tuh ya yang go.id bahkan yang ICID tuh ya itu ini apa nanti itu ada semacam apa ya add-on lah itu kan ya untuk judi misalnya gitu kan. Itu juga ini itu ada semacam sebanyak 8,6 juta link gitu kan yang menyusup ke pemerintah hingga sekolah aja udah ini apa udah apa semacam mewabah lah istilahnya gitu kan. Nah, sebenarnya kan juga ini kan ini bagaimana pemerintah itu kan siapa Menkominfo gitu kan ya. Jangan cuma diem aja gitu kan. Kan memang ya misalnya kan gampang tuh ya misalnya tinggal kan kalau pakai aplikasi tinggal ini kan saya di ban itu kan ya di ban itu kan. Tapi yang susah kalau udah ini kan ada misalnya game online tuh ya nanti di CCP itu kan ada buat taruhannya, ada poinnya, ada macam-macam itu yang repot itu selalu. Nah, sekarang ke pinjaman online kan. Jadi pinjaman online itu mungkin ya kalau offline itu namanya KTA itu ya. Kredit tanpa agunan itu kan. Kita minjem uang tanpa agunan tuh ya. Bisa cepat itu kan ya. Tapi yang jadi masalah ini kan nanti bunganya tinggi lah itu kan. Jadi ribanya besar lah itu. Itu yang menjadi ini apa? Menjadi ini kan apa hal yang ya kembali lagi itu seperti ini apa riba zamannya di kota Mekah itu ya, apa, berlipat-lipat itu ya. Dan kalau saya lihat beberapa kasus tuh ya kelemahannya ialah itu bisa disalahgunakan itu kan. Jadi kadang ini hati-hati ya Bapak Ibu ya. Mungkin kalau kita punya KTP ya, KTP itu harus disimpan tuh ya. Karena bisa jadi digunakan tuh ya. Digunakan untuk pengajuan ini kan pinjaman online itu kan. Nanti rekeningnya pakai rekening juga fiktif gitu kan. Kan sekarang udah gampang tuh ya kan. Karena kalau kita mau bikin apa, misal mau bikin rekening juga bisa online tuh kan. Jadi kadang juga verifikasi juga lemah misalnya gitu. Itu juga banyak ini ya, banyak kejadian tuh ya Pak pinjaman online tapi menggunakan ID-nya orang lain akhirnya ini kan yang rugi ya ini kan yang orang yang salah gunakan itu setelah itu dan ini tidak transparan dan suku bunga sangat tinggi gitu kan jadi kadang-kadang ada biaya admin tuh ya. Jadi kita mengajukan pinjaman online tuh ya gitu kan.
Nanti ada biaya administrasi ya, ada suku bunga misalnya. Bilangnya 0,4% sehari ini kan, bunga berapa? 0,4%, tapi itu apa sehari ya? 0,4% kalau kali setahun 360 berapa tuh bisa ini kan bisa ratusan persen itu bunganya selain itu kan. Ini sangat tinggi selain itu karena memang ini ya memang resiko lah itu. Saya pernah ada ini ya pernah ada case ya waktu saya bekerja di kantor tuh jadi ada semacam ada orang tuh ya orang OB gitu kan. Dia selalu minjem tuh tiap tanggal 20 Pak minjem Pak uang gitu kan. Bilang buat apa gitu kan. Akhirnya pas saya cek gitu kan saya tanya-tanya ternyata dia tuh untuk menyambung ya buat makan dia tuh minjem menggunakan kartu kredit itu kan ya minjem ambil ATM itu kan nanti dibayar tiap gajian itu kan tapi sebelum itu dia harus ini kan apa untuk bayar cicilannya minjem jadi itu seperti gali lubang tutup lubang gitu tapi kalau minjam di kartu apa ngambil uang tuh ya di kartu kredit itu bunganya nggak setinggi yang online ini setelah itu walaupun juga riba setelah itu kan. Tapi dengan adanya ya, online ini jadi apa semakin tadi ya seperti judi online tuh ya, udah semacam mewabah virus lah gitu kan. Gitu. Jadi seperti apa ya? Kalau kita buka ini kan YouTube ya YouTube atau aplikasi itu kan yang free itu kan nanti akan muncul iklan tuh ya. Iklan ini apa pinjaman online tuh ya, bunganya murah. Jadi udah seperti ini kan gitu. Padahal yang namanya bangkel ya, gitu kan, bank keliling itu kan udah dilarang tuh ya kalau di beberapa kampung di daerah tuh ya ada semacam spanduk tuh ya bank keliling dilarang masuk gitu kan itu udah aman lah tapi sekarang dengan adanya pinjaman online kan kita nggak tahu tuh ya orang pakai HP ya download tuh ya mungkin karena mau jalan singkat gitu kan dia pinjam aja gitu kan pinjaman online itu yang juga menjadi apa ini apa menjadi isu lah lah gitu tapi yang menjadi masalah ialah ini kan apa nih terkait yang selanjutnya ya jenis-jenis pinjaman online tuh ya ada pinjaman tanpa bunga tapi nanti ada biaya administrasi selain itu kan karena saya juga di sering telepon tuh ya sehari 3 kali telepon saya itu saya kan akhirnya nggak saya angkat saya tahu tuh pasti orang menawarkan pinjaman tuh kan ya itu kalau saya nggak kuat iman udah apa ini kan ya ambil aja lah gitu kan saya kan karena pak ini pak bapak boleh minjem ya sebesar sampai 100 juta tanpa bunga itu loh selainnya nanti bapak cuma bayar admin ya biaya administrasi 500.000 gitu kan ini udah bener-bener ini apa dengan berbagai cara. Nah itu tiap hari 3 kali saya ditelepon saya gitu kan. Orang menawarkan pinjaman tanpa bunga gitu kan. Selanjutnya mungkin ada lagi pinjaman online tuh ya. Ini iklannya bertebaran di mana-mana dan ini juga memang seperti mewabah gitu kan. Dan yang menjadi isu ialah itu dilindungi oleh OJK ya. Jadi dia itu bukannya ilegal tuh. Itu legal selain itu. Tapi itu kan istilahnya bunganya tinggi gitu kan. Kadang juga nanti ya itu banyak kasus tuh ya sampai orang apa tadi ini kan udah judi kan judi uangnya dari pinjaman gitu kan judinya kalah gitu kan pinjamannya nggak bisa dibayar akhirnya dikejar-kejar oleh debt collector akhirnya sampai ini kan bunuh diri misalnya gitu atau lain sebagainya kan sampai berbuat apa eh, kriminal gitu kan atau minjem jual rumah orang tuanya tuh udah banyak kejadian setelah itu karena udah ini apa mengubah saya. Yang ketiga ini ya pay letter. Nah, pay letter ini apa semacam pinjaman tapi ya ini kalau udah nanti aja bayarnya apa kapan-kapan tapi nanti ada bunganya gitu. Nah, mungkin kalau Bapak Ibu ya atau mahasiswa ya yang pernah belajar tentang investasi tuh ya, kan ada risiko tuh ya. Jadi kalau ada secara rule-nya tuh ya peraturannya kalau kita investasinya sangat risiko itu maksimal hanya boleh mungkin 10% aja misalnya gitu kan. Ya, 10% gitu kan. Tapi tuh ini ya uang kita ya. Dan itu nggak boleh ngutang gitu kan. Jadi memang harusnya tuh memang ini ya Pak semacam di tiap-tiap kampus tuh ada semacam pelajaran tuh ya bahwa kalau investasi itu yang risiko maksimal hanya mungkin boleh 10%, nggak boleh ngutang gitu. Karena kalau kita investasi saham pun juga nanti dikasih itu ya pinjaman ini utang tuh ya margin call selain gitu kan.
Dia bang, istilahnya memang utang itu memang harus uang yang dingin gitu kan kalau mau investasi saham ya atau lain yang apa yang risikonya tinggi gitu. Apalagi nih apalagi kalau orang yang buat judi apalagi memang udah haram udah jelas-jelas nggak boleh lah misalnya gitu. Nah sekarang ini ya juga ini mungkin ini, khawatir ya nama kita digunakan oleh orang lain untuk meminjam online selain gitu kan. Itu bisa dicek ya ini ada namanya Slick OJK gitu kan ya. Nanti Bapak bisa input ya Bapak Ibu atau mahasiswa input ya input nama nanti ada bisa naruh KTP itu kan. Jangan-jangan nanti ini apa ID kita tuh digunakan selain itu. Ini ada contoh misalnya gitu kan. Nanti ini misalnya nanti contohnya saya ambil di apa di beberapa di YouTube tuh ya. Nanti akan ketahuan tuh misalnya kalau ada yang macet itu kan atau nanti ada yang mungkin digunakan di bank lain, ada di bank ya multi finance itu kan multi finance atau mungkin di pinjaman online selain. Jadi akan kelihatan tuh ya orang yang kerjanya sering ngutang tuh akan kelihatan tuh istilahnya apa track recordnya oleh OJK. Nah, apa implikasi judi online dan pinjaman online tuh ya? Ini ada pinjol dan judol selain. Perputaran uang kalau itu ya melambat ya karena suku bunga tinggi gitu misalnya. Misalnya kita apa pinjaman online tuh ya, misalnya kita mau beli apa? Misalnya mau beli apa? Misalnya mau beli apa sembako itu ya. Beli sembako pakai pinjol kan misalnya yang harganya mungkin kalau cashnya cuma 100.000 itu kan karena pakai pinjol itu kan akhirnya tinggi gitu kan. Jadi itu ini apa membebankan kita gitu kan. Jadi apa ya istilahnya tuh uh, harusnya uang itu bisa digunakan untuk yang lain akhirnya buat bayar cicilan aja gitu kan. Sama juga ini judul tuh ya, judul online tuh ya melambat karena uang akan terserap ke satu pihak aja gitu. Pertumbuhan tidak menambah karena belum tentu digunakan untuk yang produktif ya kalau yang pinjaman online. Kalau judi online ya itu kan jadi ya itu negatif risk ya. Jadi kalau semakin banyak judi itu kan itu kan kalau namanya negatif risk ya yaitu tidak menambah PDB selain. Ini mungkin ada beberapa negara kan ya seperti apa di Taiwan tuh ya, di Makau itu ya, atau mungkin Las Vegas tuh ya, atau di Genting Highland tuh kan istilahnya sengaja mereka membuat judi online nanti dipajaki itu kan untuk menambah PDB istilahnya. Jadi apa itu tetap ini ya nggak boleh lah itu. Nah, secara psikologi itu ya ada semacam ketergantungan gitu. Jadi kalau udah orang ngutang gitu kan pasti akan berusaha ngutang lagi ya, ngutang lagi setelah itu. Karena memang ini apa ya untuk menutupi utang itu ya itu ngutang lagi itu kan saya. Apalagi yang ini kan yang pinjol itu kan bunganya tinggi selalu. Itu bunganya bukan cuma ini ya, bukan cuma 20%, itu bisa sampai ratusan persen setahun selain itu. Kalau yang judi online tuh ya itu bisa memberikan dampak psikologis stres itu masalahnya. Kalau udah pasti tuh ya kapan dia menang, kapan dia kalah tuh udah diatur tuh ya secara algoritmanya gitu. Jadi nggak mungkin ya bandar judi itu akan memenangkan kita mulu kalau kita taruhan selain. Nah, ini ada rumus ya namanya dari Irving Fisher tuh ya. M kali V dengan P kali T. M itu uang ya, V itu nya kecepatan uang itu berputar selain gitu. P itu harga, T itu barang misalnya. Jadi dengan adanya judi online, V itu berkurang ya. Karena apa? Karena ini kan tadi yang harusnya uang itu buat beli sembako itu kan, buat judi itu kan. Nah judinya mana uangnya ke negara lain misalnya gitu kan. Atau pinjol tuh ya silakan ya, yang apa mungkin buat apa bisa buat yang lain, malah buat bayar cicilan selain itu. Jadi memang ya itu akhirnya kenapa kok ini ya, maaf ya, negara kita kok pertumbuhannya tidak meroket gitu kan saya kan. Ya karena memang itu ya ternyata memang ini kan banyak yang aktivitas di masyarakat itu uangnya itu seperti hilang gitu saya kan. Kenapa? Karena ini kan masuk ke tempat yang tidak produktif gitu kan. Buat judi lah, buat bayar cicilan, buat yang lain selain itu. Jadi memang akhirnya uang itu ini apa perputarannya sangat lambat dan bahkan hilang selain itu uangnya itu.
Nah, ini ada ini saya buat itu ya. Online itu memusatkan uang gitu. Jadi yang namanya online tuh ya, mungkin yang tadinya di daerah terpencil itu kan, di Jawa Timur, di mana, di Kalimantan, Sulawesi, Papua gitu kan. Yang tadinya uang itu berputar di sana gitu saya itu kan. Gitu. Di Jawa Timur uangnya berputar, itu kan di mana Sulawesi berputar, utara, selatan, itu kan Kalimantan, Papua, uang itu berputar di sana. Ketika online itu ketarik ke pusat selain itu kan, Zut, gitu kan. Nah, itu di sana seperti kering gitu kan, ketarik ke pusat. Kemudian ketika didistribusikan kembali itu kan, kembalinya kecil selain itu kan. Atau hilang selain itu kan. Ini contoh ada ya, misalnya RI kehilangan 30 triliun karena banyak anak muda main game asik. Karena ini ya tadi kan saya bilang. Jadi ketika main game itu ya, ya mungkin dia ini kan beli kan ya, beli poin, beli apa gitu kan. Itu uangnya lari ke ini lah istilahnya apa, ke apa, ke aplikasinya gitu. Nah, maka itu di Cina gitu kan, kenapa mereka bikin apa bikin WeChat, bikin macam-macam aplikasi yang mereka buat sendiri karena itu biar uangnya itu berputar di sana selain gitu. Ya. Ketika kita pakai WA kan, pakai WA itu ya, kita pakai Zoom gitu kan, atau pakai Google Meet gitu kan, itu uangnya ya ini kan lari ke sana selainnya gitu. Walaupun nanti kan ada pajaknya Pak, tapi kecil selain gitu. Ya, ini contoh ya, Alibaba gitu kan, .com itu ya, yang memajukan UMKM di Cina. Sistemnya bukan pembayaran sentral, tapi toko ke pembeli gitu kan. Mungkin Bapak Ibu ya, mahasiswa ya, kalau pernah buka Alibaba.com tuh ya, jadi kita tuh dipertemukan oleh pembeli lah gitu. Jadi memang sejarahnya itu memang Alibaba itu ya apa Jack Ma itu kan dia bagaimana memajukan UMKM ya biar bisa ekspor gitu kan gitu. Misalnya yang tadinya jualan apa spare part itu kan atau onder deal apa gitu kan. Ketika tidak online kan nggak ada yang tahu saya itu kan. Maka dibuatkan website biar orang lain negara lain tahu saya itu kan. Tapi sistemnya nanti bukan Alibaba yang ini kan yang mengelola uangnya gitu kan. Dia hanya mempertemukan penjual dan pembeli selain gitu. Maka itu Alibaba itu beberapa tahun itu nggak untung gitu karena dia hanya untuk memajukan UMKM lokal mereka gitu kan. Bukan seperti toko online kita gitu kan. Nanti itu apa dipajakin lah, dikasih apa potongan biaya, potongan itu saya gitu. Nah, contohnya seperti ini apa ojek online itu pasti nggak mau lama saya gitu. Karena ada beberapa lembaga bilang, wah ini ojek online itu bisa meningkatkan perekonomian itu kan. Ya kan? Mungkin tadi yang tadinya nggak bekerja online itu kan kita ojek gitu. Tetapi secara tidak langsung uang itu akan tertarik ke pusat gitu kan. Ketika dikembalikan itu kan, itu kan nggak langsung tuh ya mungkin nunggu ini kan gajian bulan tuh ya. Itu kan terjadi apa ya? Kenapa terjadi? Apa yang terjadi? Uang itu nggak berputar gitu kan, misalnya, secara cepat gitu. Jadi ditahan di pusat, kemudian ketika gajian dikembalikan tapi udah potongan gitu. Beda ya ketika ojek itu yang offline tuh kan langsung tuh ya kan. Bang, mana bang itu kan bayar mana kan langsung bayar. Nah si abang ojek online itu kan langsung membelikan sembako tuh ya, sembako beli apa itu kan. Nah itu perputaran uangnya lebih cepat selain itu kan. Itu yang mungkin yang tidak diprediksi, prediksi ya. Yang namanya online itu ini akan menyerap tuh ya, menyerap uang itu ke pusat selain itu kan. Tapi belum tentu ini ya balik ke daerah secara besar lah gitu. Seperti ini apa orang mudik gitu kan ya. Orang mudik kenapa itu bagus buat pembangunan ekonomi karena dari pusat dia ke daerah gitu kan ke daerah akhirnya memberikan uang tuh ya. Jadi ekonomi di daerah itu berkembang selain gitu. Jadi yang namanya mudik itu malah ini kebalikan dari sistem online ini selain. Nah, ini apa sedikit gitu kan. Kira capres mana yang peduli selain gitu kan. Ini ada
saya coba cek tuh ya dari visi misi capres cawapres itu ada dua ya saya. Ada yang sampai ini ya satu capres itu memasukkan dalam dua misi gitu kan, misi 2 dan misi 8 tentang sektor keuangan tangguh dan efisien, kepolisian Republik Indonesia. Memastikan adanya penegakan hukum terhadap penipuan online, pinjaman online, judi online, pengumpulan dana liar, dan praktik-praktik buruk pada keuangan yang melanggar hukum. Nah, ada lagi capres ya, yang dia fokus pada judi online tuh ya, misalnya memastikan kedaulatan digital dengan mengedepankan perlindungan setiap warga negara di ruang publik, baik melalui penjaminan hak-hak digital serta proteksi terhadap ancaman seperti judi online dan penyebaran misinformasi. Tapi satu cawapres dan capres itu tidak memasukkan ke dalam visi misi mereka. Karena ini penting saya hitungan ya, karena uang kita hilang tuh ya. Apalagi judi kan tuh ya, 350 triliun itu uangnya hilang selain gitu ya. Hilang lah, berkurang gitu masalahnya. Itu bisa ini apa, seperti yang kita ini kan, misalnya kenapa kok apa misalnya Tanah Abang gitu ya, Tanah Abang atau misalnya mall gitu kan, atau ITC atau BTC itu sepi ya. Ya memang bisa jadi emang itu apa perputaran uang itu memang semakin lambat tuh ya, lambat dan hilang gitu. Akhirnya orang nih kan uangnya juga nggak ada gitu kan, uangnya nggak ada, lambat, kita udah di rumah aja selain kan. Akhirnya apa? Ya itu kan Tanah Abangnya sepi itu kan, mallnya sepi gitu kan. Gitu. Mungkin itu kali ya yang bisa saya sampaikan untuk topik kali ini. Baik, terima kasih atas pemaparan materi yang luar biasa dari Bapak Asosiat Profesor, Bapak Dr. Dodik Siswantoro. Kami mempersilakan, kami membuka diskusi bebas kepada Bapak dan Ibu dan juga rekan-rekan mahasiswa. Mungkin ada yang ingin bertanya, berdiskusi, mungkin bisa menanggapi dengan memberikan tambahan pendapat atau pandangan lain, kami persilakan. Silakan pada adik-adik mahasiswa ada yang mau tanya. Suaranya putus-putus. Saya izin bertanya, Pak. Ya, silakan kepada Saya izin bertanya, Pak. kepada Isna Putri ya, kepada Isna Putri ingin bertanya ya. Ya, Iya. silakan Mbak Isna Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Fahmi sudah memberikan izin untuk bertanya. Tadi pada salah satu slide itu tentang di Cina itu membuat aplikasi mereka supaya perputaran uang itu cepat dan juga secara offline. Nah, gimana nih menurut Pak Dodi supaya perputaran uang di Indonesia itu lebih cepat lagi dan bagaimana apa saja apa saja solusi yang bisa ditawarkan mengingat bahwa di perkembangan teknologi dan juga online di Indonesia ini sangat pesat dan cepat, Pak. Karena kalau menurut saya di Indonesia ini sistem belanja online itu lebih efisien sekalipun perputaran uang itu mungkin akan menghambat kemajuan suatu negara, Pak. Bagaimana menurut Bapak terkait hal itu? Dan apa solusinya, Pak? Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Mbak Isna. Ingin dijawab langsung atau diberikan kesempatan untuk penanya kedua, Pak Dr. Dodik? Pak Dr. Dodik? Langsung dulu kali ya, karena yang lain belum ada yang bertanya. Silakan Pak. Sebenarnya yang menjawab cuma saya kali ini, kalau Pak Adi itu ya Pak Andri juga menanggapi. Jadi bukan saya doang. Saya menyimak aja dulu. Tadi Silakan kedua pakar. slide yang misalnya seperti di Cina gitu kan ya. Di Cina itu misalnya sampai mereka membuat aplikasi itu kan istilahnya kan sendiri itu ya Pak, ada WeChat, ada macam-macam misalnya kan ya. Jadi ya Pak ada jadi kalau yang Google-nya Cina ada lagi misalnya. Ya, karena mereka memang melihat sih bahwa penduduknya 1,4 miliar tuh ya. Itu kan juga semacam
apa ya, demand lah gitu kan ya, demand mereka setelah itu. Jadi mereka pikir ya agar uangnya tuh ya ini apa tidak lari ke luar istilah gitu. Jadi yang make ya WeChat tuh ya buatan mereka sendiri gitu kan. Ada juga nanti ada misalnya apa Alibaba gitu kan yang memajukan UMKM gitu kan dan lain sebagainya. Nah, bagaimana dengan negara kita kan? Itu pernah waktu dicoba tuh ya membuat apa aplikasi chat gitu kan. Saya lupa namanya apa tuh ya. Ini buatan ini ya, apa lokal tuh ya, apa buatan lokal apa eh, warga negara asli kita gitu kan. Tapi akhirnya ini apa nggak laku gitu. Karena memang memang tidak ada ini apa tidak ada apa ya kewajiban ya. Misalnya pemerintahnya pakai itu misalnya itu kan ya gitu. Nah, aplikasi itu namanya apa? Saya lupa istilahnya. Aplikasi apa chat kita gitu. Karena memang ya pemerintah juga nggak pakai ini kan, tidak pakai apa tidak memakai produk dalam negeri misalnya gitu yang dibuat itu kan waktu itu kan misalnya SMK gitu kan ya misalnya misalnya gitu kan. Eh, ya biar ini kan ya uang uang itu tidak lari ke ini kan ke apa ke negara lain jadi orang harus menggunakan apa produk dalam negeri jadi terkait dengan yang online tadi misalnya itu memang sebaiknya memang ya online itu ini apa harus fair lah itu kan ya. Jangan sampai ini kan tadi saya bilang apa mematikan itu kan. Mematikan atau merusak sistem gitu kan. Dia main apa dumping itu kan ya istilahnya. Nah, contoh seperti maaf ya apa transportasi online saya itu kan. Kan awal mereka memang ini kan apa dipompa ya ya diinjek oleh dana besar itu kan. Apa tujuannya untuk memainkan harga gitu kan gitu. Jadi eh, kuncinya merchant apa merchant-merchant online itu mereka harus menjadi monopoli gitu masalahnya. Kalau nggak monopoli mereka pasti gagal saya itu karena akan bersaing gitu, mereka tidak bisa menguasai itu. Nah itu yang di kita lemah itu kan, jadi itu dibiarkan seperti hukum riba saya itu. Artinya ini apa? Ya, tadi kan saya kan apa akhirnya itu kan eh, murah gitu kan akhirnya yang driver apa online-nya juga murah dibayar saya. Karena uangnya juga ini kan makin dikit saya itu. Jadi yang mungkin kelihatannya ini kan keren itu kan. Sekarang ini kan saya tinggal menunggu ini kan karena memang nggak diatur saya itu. Harusnya mungkin harusnya fair tuh ya. Misalnya ketika ketika jarak itu ya dari misalnya dari suatu kota ke kota dari suatu tempat ya ke tempat lain tuh antara yang offline dan online tuh ya harusnya ya nggak terlalu beda lah gitu kan. Nah ini yang menjadi catatan tuh ya. Ini ya kalau Bapak Ibu mahasiswa mungkin pernah cek tuh ya. Untuk transportasi itu memang untuk roda dua itu kalau dibaca undang-undang itu tidak dianjurkan itu sama. Jadi yang namanya transportasi online itu cuma ada di Indonesia ya yang menggunakan kendaraan roda dua gitu kan selain di Vietnam gitu kan. Karena memang di tempat lain nggak boleh tuh ya motor tuh ya untuk mengangkut orang gitu kan apalagi jarak sampai mungkin 30 kilo gitu kan selain itu. Nah kembali lagi yang tadi misalnya online itu akhirnya ini bagaimana Pak ini Pak memang sudah apa ya sudah merambah lah itu kan. Ya kenapa ya tadi saya bilang agar tidak uang itu berputar cepat lah itu kan ya memang sebaiknya memang menggunakan harga yang memang ini apa memang harga market lah gitu kan tidak bermain dumping lah saya jadi biar perputaran uang itu juga cepat itu kan saya dan itu ini apa semacam ada pembatasan lah itu kan ya apa mungkin jumlah drivernya juga jangan ini apa terlalu banyak gitu kan. Kan kalau ini kan terlalu banyak akhirnya mereka jadi ini kan bersaing lah itu kan bersaing itu kan itu tidak ada apa semacam mekanisme pasar yang fair lah selain itu kali ya apa ibu atau mbak Isna ya. Ya, tadi Dan pertanyaan di dari Mbak samping yang Isya. tadi kan juga ini misalnya memang harus pemerintah memberikan mungkin ya insentif itu kan ya ada insentif ya ada kenaikan gaji gitu kan saya itu biar tadi ya
biar uang itu berputarnya cepat. Jadi bukan ini ya, bukan cuma tadi ya, bukan bukan cuma online doang yang menyebabkan uang itu tidak berputar cepat ya. Misalnya tadi, misalnya eh, apa, misalnya pajak gitu kan ya. Ketika PPN dinaikkan tuh ya dari 10 ke 11% tuh ya. Itu mungkin sekelasnya kan ini kan wah nanti menaikkan APBN tuh ya. Tapi secara jangka panjang gitu, ketika uang itu ditarik ya, gitu ya, ke pusat itu kan ya, ditarik ke pusat ya, mungkin itu dari tukang beca, tukang apa, pemulung itu kan yang mungkin uangnya pas-pasan ya, ketika dia bayar PPN yang lebih tinggi ya gitu, akhirnya jadi ini kan akhirnya apa, daya beli mereka berkurang selain itu. Tapi ketika dikembalikan lagi ke masyarakat itu kan itu ya waktunya lama itu kan saya kan ya. Nanti ada subsidi, ada apa, mungkin juga belum tepat selain itu. Jadi bukan cuma ya apa ya, bukan cuma online aja yang dapat menyebabkan ini apa, uh, ekonomi itu bergerak lambat lah misalnya gitu. Itu kali ya, Ibu atau Mbak Isna ya. Baik, Pak. Terima kasih atas penjelasannya. Baik, terima kasih Pak Dr. Dodik dan Mbak Isna atas diskusinya. Sekedar mengingatkan bahwasannya kita akan selesai pada pukul 21.00 ya, Bapak dan Ibu ya. Masih ada waktu sekitar 5 menit. Mungkin ada yang ingin didiskusikan dari Bapak dan Ibu serta rekan-rekan mahasiswa. Bisa kita ini juga sedikit mungkin Ya, Pak. arahan dari Pak Dr. Andri, laku Dewan Pakar juga. Beliau hadir nih malam hari ini nih, mendampingi kita. Wah, nih, memfasilitasi lagi, luar biasa. Sedikit Iya, sedikit silakan. menambahkan aja ya. Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya cukup Salam jelas. warahmatullahi wabarakatuh. Sangat jelas Pak. Ya, Pak Dodi, terima kasih materinya. Saya nyimak dari tadi ya, nambah nambah pemahaman saya. Saya menambahkan apa yang disampaikan Pak Dodi tadi. Waktu zaman saya kecil, mungkin Pak Dodi di atas saya, senior saya, tapi kayaknya masa-masa kecilnya sama barangkali. Dulu memang ada yang namanya forecast. Terus ganti jadi SDSP. Dulu disingkat gini forecast tuh. Jadi forecast itu kita nebak angka, yang keluar berapa, nanti kita akan dapat duit dari situ. Tergantung kita mau 3 angka, 4 angka, 5 angka, makin banyak angkanya, maka kesempatan kita buat menang dan dapat uang itu lebih banyak gitu ya. Itu bikin orang sinting. Contoh gini, ketika ada orang meninggal nih, saya pernah waktu saya masih kecil tuh Pak Dodi, Pak Adi, teman-teman semua. Waktu saya masih kecil, di rumah tetangga saya ada yang meninggal. Namanya siapa, tanggal lahirnya berapa, tanggal meninggalnya tanggal berapa, itu dihitung sama dia. Dapatlah angka, abis itu nggak dapat, pusing dia. Terus ada kejadian apa tuh dicoba urut-urutin gitu ya. Makanya forecast disingkat waktu itu. Putar otak, rencana kaya, akhirnya sinting. Itu saya masih ingat singkatan itu ya. Singkatan forecast itu. Jadi memang judi itu pertama jadi edik, jadi apa ya, jadi terbiasa kita ya. Terus bikin kita jadi nggak bagian. rasional. Itu yang pertama. Yang kedua saya juga menambahkan ke teman-teman. Iya, saya juga menambahkan juga ke teman-teman semua, jangan sekali-sekali eh, pinjaman online juga. Jadi saya ada cerita gini, ketika ada penawaran masuk, kemudian kita klik oke buat minjem dari satu aplikasi, itu aplikasi yang lain akan masuk, pinjol yang lain Ya, akan masuk data kita tuh. Kita minjem di satu orang misalnya 2 juta, yang lain juga masukin 2 juta. Tadinya kita minjem cuma 2 juta, itu bisa masuk sampai 20 jutaan dari yang lain juga. Saya nggak ngerti gimana caranya. Saya cuma diceritain seperti itu. Saya juga nggak pernah nyoba ya, nggak pernah pakai juga. Cuma hati-hati ketika kita sudah mengakses pinjaman online. Itu aja sedikit berbagi pengalaman, Pak Adi. Ini karena saya sekretarisnya Pak Dodi, kepaksa ngomong juga nih Pak Dodi, Insya jadi Allah, kita Insya dong Allah. soalnya. Terima dan kasih itu Pak Adi, Pak. ini yang khawatir ya, ketika kita Iya, misalnya ikut apa aplikasi jadi apa pinjol tuh ya, iya, nama nama kita akan, data kita tuh akan disebar selain gitu. iya betul. Bukan cuma disebar Pak Dodi,
uang itu langsung masuk. Saya nggak ngerti gimana mekanismenya ya. Jadi yang mereka yang lain juga masuk ke akunnya kita yang minjem Oh gitu. itu. Wah, Iya, itu betul langsung, juga sih langsung, betul juga. Iya, iya, iya. langsung. Banyak. Bukan cuma data kita disebar, uangnya langsung masuk. Iya, iya, iya. Tadinya cuma minjam 10 juta, tahu-tahu masuk 70 juta, pusing lah kita buat bayar utangnya itu. Itu katanya begitu, teman saya cerita begitu, ada pengalaman gitu. Ya, karena tadi kan masalahnya data kita tuh dipakai di ini kan di tempat lain Iya, tuh ya gitu kan selain kan. iya, iya. Begitu Pak Adi, terima kasih. Sama-sama Pak, Masya Allah luar biasa nih. Menambahkan juga ya dari pengalaman-pengalaman dan juga ini sangat eh, relevan sih ya dengan keadaan zaman sekarang ini duit serba sulit akhirnya kan cari Iya, jalan iya, pintas. iya. Kalau closing saya orang yang biasanya suka judi ujung-ujungnya ya pasti pinjol itu sih closing Iya, iya, saya. iya. Jadi itu aja sih kalau saya pribadi ya kesimpulannya. Jadi orang yang suka judi ujung-ujungnya jadi pinjol karena udah terbayang tuh mau menang akhirnya kan jalan solusinya pinjol. Di samping tadi udah habis tuh aset-asetnya dijualin kan. Iya, Hanya iya. solusinya pinjol karena dianggap mudah kan dan rasanya menjanjikan gitu. Apalagi kalau buka YouTube kan langsung keluar tuh. Kamu udah Iya. pakai nomor HP sekian tahun, kamu dapat ini ya. Dan masih banyak yang model-model begituan ya. Jadi Itu aja mungkin dari saya. mungkin juga mungkin karena maaf ya, ini saya agak mengkaitkan dengan mungkin karena ini uh, terkait dengan akhir zaman tuh ya kan sebetulnya ya disebutkan yang namanya riba itu udah ini kan sudah seperti apa ya udah apa udah seperti kita tuh tidak akan bisa terlepas lah gitu kan. Jadi di mana tuh ini kan ada pinjaman tuh ya, ada pinjaman ini, pinjaman itu kan saya itu. Karena udah mungkin ya memang ya ini juga apa nubuah tuh ya apa Nabi bilang itu kan berarti akhir zaman itu uh, tanda-tanda kiamat tuh ya akhir zaman itu kan merajalelanya itu kan riba saya itu kan gitu kan. Riba itu ya perjinahan saya itu kan udah memang seperti itu sekarang udah memang ya di ini apa setiap hari ini kan kita buka ini kan aplikasi kan buka YouTube, buka apa itu kan pasti muncul iklan tuh ya, iklan apa pinjol itu selain itu. Ya pinjol ya judi selain itu kan. Yang tadi yang masalah kalau yang pinjol itu ya ini masalah itu kan dilindungi oleh OJK itu selain kan ya gitu kan. Yang ya akhirnya juga kita juga nggak bisa ini kan apa melarang lah gitu kan. Atau kan mungkin ini ya, apa beberapa ini ada teman yang menyarankan tuh ya. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu ya mahasiswa tuh ya, misalnya ke apa namanya ke Play Store tuh ya kan ke Play Store masuk ke rating tuh ya ratingnya gitu kan terus kemudian dikasih ini kan ratingnya misalnya satu gitu kan oh ini misalnya haram misalnya gitu apa gerakan apa boykot gitu tapi misalnya kan kalau kita belum install itu kan kita nggak bisa ini kan memberikan rating misalnya. Karena kalau selama itu dibiarkan itu kan ya udah kan itu tinggal nunggu waktu aja kan mungkin tetangga kita kan mungkin teman kita gitu ya atau mungkin siapa mungkin jangan-jangan jangan sampai ya misalnya calon menantu kita misalnya itu kan mungkin perlu dicek tuh ya saya calon menantu itu kan ini harus bebas dari eslik OJK misalnya itu kan misalnya. Apa tidak terlibat ini apa sering pinjam uang gitu kan dan itu juga sekarang nih Pak sekarang itu juga apa menjadi syarat kerja itu kan mungkin masuk ini saya wanti ya. Kalau mungkin Anda sering minjem uang tuh ya apa lewat pinjol ya lewat multi finance itu kan itu kalau nanti Anda bekerja tuh ya itu akan dicek tuh ya, saya akan dicek ya ini orang ini sering minjem uang di mana aja gitu kan. Kalau ternyata itu recordnya jelek gitu kan, banyak minjam, itu kita akan susah tuh ya untuk mendapat pekerjaan misalnya. Gitu. Itu hati-hati juga saya tuh. Baik Bapak Dodi, terima kasih. Masya Allah. Kita sangat berterima kasih ini selaku pengurus ini Pak Dewan Pakar dan para anggota Dewan Penasehat dan juga seluruh anggota ya atas kehadirannya dan juga atas materi yang telah disampaikan sebagai sarana wasilah silaturahim kita ya menjelang pelantikan nanti insya Allah. Kita kembalikan ke saudara Mas
Muhammad Fahmi ya. Baik, terima kasih Pak Dr. Adi dan terima kasih juga kepada Bapak Dr. Dodik atas penyampaian materi diskusi pada malam hari ini. Bapak dan Ibu, tibalah kita pada penghujung acara, ya, yaitu penutup. Mungkin sebelum ditutup, ada beberapa ringkasannya yang mungkin dapat saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu serta para peserta lainnya. Bahwasannya judi adalah algoritma yang bisa diatur, dalam hal ini adalah bandar judi. Bahayanya, judi pada era sekarang ini dikemas menjadi hal yang sering berkenaan dengan aktivitas kita, seperti judi bola, game, dan website permainan. Uang yang berputar kepada bandar judi dan bukan pada sektor real masyarakat dapat menyebabkan perlambatan ekonomi. Selain itu, pinjaman online saat ini dibuat semudah mungkin untuk dapat diakses masyarakat yang kurang pemahaman terhadap literasi keuangan. Sayangnya, pinjaman online merupakan pinjaman dengan suku bunga tinggi yang menyebabkan penggunanya semakin sulit atas permasalahan finansialnya. Lebih parahnya, praktik pinjaman online juga merupakan efek domino atas praktik judi online, di mana pelakunya membutuhkan uang agar bisa bermain judi online lagi dan lagi. Implikasi negatif dari adanya praktik judi dan pinjaman online adalah karena pertumbuhan negara melambat karena perputaran uang tidak digunakan pada sektor real yang produktif. Akibatnya perekonomian umat atau masyarakat menurun oleh karena adanya efek kecanduan dan pada pinjaman online dan gangguan psikologi dari bermain judi online. Tentu dari pandangan syariah, ini merupakan praktik yang diharamkan oleh syariah karena menimbulkan kemudaratan bagi diri sendiri sekaligus berdampak kepada saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf kepada Bapak dan Ibu atas kekurangan saya. Dan terakhir mungkin izin sebelum saya salam ya, ada riset kecil yang tadi saya lakukan terkait dengan judi online, mungkin menambahkan dari Pak Andri. Pak Andri tadi mungkin memberikan contoh tentang judi pada masa lampau ya dengan Bapak Dodik, tapi mungkin kita harus sama-sama peduli kepada generasi muda kita, Bapak dan Ibu, oleh karena judi yang ada sekarang ini adalah judi yang tidak bisa disebut sebagai judi online langsung, tapi mekanismenya atau praktiknya adalah sebetulnya judi, yaitu ada pada online ya, sampai kepada anak kecil ya. Ada istilahnya yang disebut sebagai loot box atau gacha ya, di mana di dalam games itu isinya alat atau tambahan perlengkapan permainan yang pada akhirnya itu akan membutuhkan uang untuk top up ya, dan pada akhirnya ya top up itu yang akan menjadi suatu gambling yang dilakukan oleh anak-anak kita atau adik-adik kita yang sebetulnya dia hanya ingin bermain game tapi praktiknya adalah praktik judi. Mungkin itu terakhir dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf atas segala kekurangan dan salah kata. Bila bisa bihaq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Fahmi, Pak Dodi, Terima kasih Pak Pak Adi, Dodi, Andri. Andri, Yuk. Pak Sekjen Mohon juga izin ya. ikut Terima kasih Pak berprestasi. Ketua, Pak, izin. izin Semuanya, semua. makasih. Terima Izin dulu. kasih, Pak. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam. Kasih. Yuk. Izin Izin, lab yuk, ya. yuk. Ya, Yuk, yuk. sama-sama. Terima kasih. Saya izin